Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Aminuddin, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Kebetulan saya menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Urang Gantung 1, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam video aksi nyata kali ini, yang ingin saya angkat adalah tentang keyakinan kelas. Dalam video ini berisi pemaparan saya kepada teman-teman sejawat tentang apa itu keyakinan kelas dan cara pembuatannya. Setelah diseminasi tentang budaya positif pada rekan sejawat, dalam video ini juga akan saya praktekkan cara pembuatan keyakinan kelas di dalam ruang kelas bersama siswa-siswi kelas 6 SDN Urang Gantung 01 Kabupaten Lumajang, Kecamatan Sukodono. Mulai dari awal pembuatan peraturan kelas, kesepakatan kelas, sampai menuju ke arah keyakinan kelas. Dan di situ juga akan ditandatangani semua siswa kelas 6, dibacakan sampai ditempel, kemudian diikrarkan sehingga menjadi keyakinan kelas, yang nanti keyakinan kelas itu disepakati semua warga kelas dan wajib diikuti dan dilaksanakan oleh semua warga kelas 6. Demikian sekilas tentang aksi nyata kali ini. Semoga apapun yang saya lakukan di video ini bisa menginspirasi sehingga menjadi penguat untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ya teman-teman dari kelas ganti ke olahraga. Saya mau ambil, suruh ke sana. Ada acara ini aja itu, artinya yuk teman-teman. Ada memang kita mau nggak mau ya memang harus ambil tenaga baru. Caranya kita mainkan bos itu saja kalau memang tidak mampu. Yang kita utamakan mungkin kalau lulusan SMA kasihan, selain gajinya sedikit, kayaknya kita mungkin ambil yang sudah terkodik, lumayan, tidak terlalu pusing mereka nanti. Bulan ini Bapak Ibu. Dan situ saya kirim survei, membuat di sini sampai tanggal 31. Nanti malam cuma boleh kalau ada wifi. Kalau sini ini kuarter saya Bu, dengan beban aduh teman-teman. Tidak apa-apa, tidak bareng-bareng. Terus kemudian kalau sebenarnya buku udah tinggal saja, sebisanya saja lah. Tapi kalau kita mengerjakan PMN ini memang agak lama, terus sulit, buat Bu. Memang harus ada yang mandu. Paling enggak yang pernah dapat sertifikat. Memang rencana saya itu akan saya dan kebiasaan yang berbeda pada murid sehingga murid menjadi pribadi yang lebih baik. Ini positif. Di dalam budaya positif itu banyak sekali, termasuk menyapu, ya. Kemudian mengaji, istighosah, termasuk juga senam. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Pembelajaran ini bahasanya Ki Hajar Dewantoro. Jadi
mencari ilmu sepanjang hayat. Untuk materi memang di CGP itu seluruhnya itu 80% dari Ki Hajar Dewantara. Ini Jean Claude menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya teman-teman anak-anak itu kan untuk menghindari hukuman ngerayu-ngerayu kan, cukup terus ngasih sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang lain. Misalnya ke pejabat-pejabat. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini saya buat PDF, misalnya semalam sempat lemot PPT ini. Ini langkah-langkah merumuskan kelas, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita ambil dari peraturan kelas, Bu, yang diadopsi dengan bahasa yang halus, bahasa positif. Ini ada contohnya. Ini contohnya ya. Jadi nanti monggo terapan tentang kelas, Bu. Kalau misal di kelas itu tidak ada keyakinan kelas, adanya cuma peraturan kelas. Nanti pertama ini kita diskusi dengan siswa, Bu, untuk mengidentifikasi nilai atau prinsip yang ingin dijunjung. Misalnya kepingin di kelas itu tidak rame, kita munculkan, Bu, peraturan kelas kan jangan rame. Bagaimana caranya? Kata kalimat jangan itu tidak ada, tapi anak-anak tetap mematuhi peraturan itu. Kemudian jadi semua siswa kita kasih semacam kertas kecil, boleh, Bu, kertas sobekan boleh. Kita suruh nulis, Bu, kira-kira peraturan apa yang cocok di kelas ini. Misalnya jangan makan, tidak boleh minum waktu pelajaran, dilarang membuang sampah, semuanya, Bu. Nanti kita tempel di papan tulis, kita pilah-pilah, yang sama kita lepas. Jadi nanti tinggal beberapa kita baca itu, kemudian kita rumuskan menjadi kebijakan kelas. Peraturan kan lebih tegas, dilarang, jangan, kemudian tidak boleh. Itu ciri-ciri peraturan kelas. Ini setelah diskusi, siswa dapat menulis keyakinan kelas yang diinginkan berupa pertanyaan positif. Jadi setelah diambil, kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok anak-anak itu sesuai dengan tulisan yang masih ada di papan tulis. Kita kelompok, kemudian kita suruh anak-anak itu merubah, misalnya dilarang makan di kelas, atau misalnya dilarang ramai di kelas. Itu kita suruh mereka berubah dengan kita dampingi. Kira-kira dilarangnya itu dihilangkan menjadi kalimat yang positif. Misalnya kalau dilarang ramai di kelas, dilarang berbicara di kelas, misalnya waktu pelajaran, kita jadikan keyakinan kelas menjadi jaga keheningan, kan bilang begini. Jadi lebih halus. Yang awalnya dan keluar kelas. Ini aslinya kan dilarang terlambat. Jangan terlambat. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalau kalimat peraturan kelas begini.
berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini kalimat kerasnya, yang negatifnya. Ada yang bisa. Jadi halus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berhalus. Seperti juga yang ketiga ini, menyimak penjelasan guru. Artinya dilarang rame. Iya. Kemudian bertanya jika tidak mengerti. Ini aslinya kan dilarang menyontek. Nih, jadi kalimat yang lebih halus. Soalnya memang dari Bapak pendidikan kita ini diharuskan pakai sistem among. Among itu ketut arek-arek. Ketut arek-arek sesuai keinginan. Akhirnya menjadi merdeka belajar. Memang ada yang pro dan kontra. Kalau terlalu ketut arek, kita tidak jaga itu. Lalu tapi memang dikembali lagi sebagai kodrat anak-anak kan ini. Ono sing pinter hitung-hitungan, pinter anaknya belelet tapi pinter ngomong. Memang kita harus ikuti. Ini memang untuk kurikulum sebenarnya berubah, tapi ada benarnya kadang-kadang. Yes, ada benarnya. Soalnya untuk kurikulum ini Merdeka ini kita pakai sistem among, mengikuti perkembangan anak. Kalau kata Ki Hajar Dewantara itu guru seperti petani. Petani, anak-anak seperti bibitnya. Kalau anak-anak itu bibitnya bibit jagung, kita menginginkan bibit padi, nggak bisa kan tumbuh padi. Nah, dipikir-pikir, ya benar sih. Ya, ini lah begini. Kita nggak bisa memaksakan gitu. Ya memang untuk prioritas utamanya itu kita sebagai dari PPT, dari PowerPoint yang memang kalau PowerPoint itu cenderung agak kaku. Kalau kita pakai Canva itu lebih halus. Tapi memang ya tapi kalau sudah bisa kepingin semuanya kita lakukan di Canva. Mulai PPT, video buat YouTubernya itu, terus buat semuanya itu bagus. Monggo buat buat kan punya YouTube semua nih. Nah itu digunakan Bu, gambar itu dimasukkan. Betul sampai api kan Bu. Yang penting ada anak-anak gambarnya, ada sini buat kenangan lah Bu. Ya, tapi kembali lagi nanti Bu. Itu Bu, ambil pakai data jenengan. Dan pakai iso loh Pak, iso. Ya anu Pak Bayu nih di anu itu. Iya, Jadi untuk itu ini kalau nggak ada dana kan dilakukannya kan untuk kita bersama kan juga untuk kalau komputer anak-anak bisa nyambung juga ya cara yang buka apa YouTube lewat komputer kan bisa. Nah, banyak sekali memang. Tapi kalau mungkin kalau teman-teman ada apa namanya untuk tugasnya di rumah seperti Bu Dina atau Pak Bayu yang memang ada dana paketan buat nopo-nopo tetap mawon gitu. Cuma kita memang butuh untuk teman-teman Yupi Nowo apa pas absen paketan ini Ya gabung tepat biasanya Pak. nah kan ada yang tugas Bu iya. Lali kadang Pak. Teman-teman saya lupa. Yang penting konten kemajuan lah kan sini. Kita pikir sama-sama tapi lek ada apa pun sana blokon sendiri. Wajar pun ada. Nggih, napa jadi Bu? Kulo kadang sungkan Bu. Loh, panek sing tuwa ini kok Boten.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu sesuatu hal mirip tata tertib tapi dibuat oleh kalian sendiri dan dilaksanakan oleh kalian sendiri. Nanti prosesnya akan Pak Amin ajari ya. Nanti Pak Amin kasih satu orang satu-satu kertas klip. Di sini nanti kalian kira-kira tahu contoh peraturan kelas. Angkat tangan. Contoh peraturan kelas satu saja. Apa? Tidak boleh datang terlambat, ya kan? Ya. Itu peraturan kelas. Ya. Tapi nanti kalau kita jadikan kesepakatan kelas bukan tidak boleh datang terlambat, tapi datang tepat waktu. Beda nggak? Sama sebenarnya. Kalau dilarang datang terlambat tuh ada hukumannya. Kalau datang tepat waktu tidak ada hukumannya kan? Ya. Itu bedanya. Ya. Nanti kalian tak kasih satu-satu. Kalian tulis di sini ya. Kalian tulis apa saja contoh peraturan kelas. Satu saja, satu orang satu ya. Nanti dikumpulkan taruh di sini. Ya. 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 Saya kasih waktu 10 menit, satu orang satu. Tidak boleh nyontek, ada dilarang apa? Tidak boleh datang terlambat, dilarang makan di dalam ruang kelas, apa? Dilarang berburon, dilarang namanya ya. Seperti itu ya. Ya. Boleh sama saya nyontek ya. Nanti dikumpulkan sini, ditempel ya. Coba ini, sama kita satu. Yang tulis yang di depannya ini ya, jangan yang ini ya. Ini namanya kertas klip. Tulis yang kira-kira kamu tahu peraturan 19 saja. Nah, cuma kan tidak boleh kencing di kelas, boleh terserah. Ya. Apa? Tidak boleh apa ya? Minum dalam kelas, boleh terserah ya. Ya, terserah kan banyak kan ya. Apa tidak boleh mencuri? Terus apa lagi? Sebelum bersekolah wajib mandi, kan banyak ya? Itu namanya peraturan kelas. Coba, yuk. Yang kira-kira kalian paham dan tahu. Biasanya contoh peraturan kelas itu yang biasanya sering dibicarakan gurunya yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Apa saja itu peraturan kelas. Ada kapur ya? Tidak ada. Ini nanti tak tulis ini.
kamu bebas nempel di sini ya. Toto bisa, bawa bisa, ya. Ini peraturan kelas. Dan sudah boleh langsung ditempel. Boleh. Boleh, terserah. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Yo. Pastinya semuanya tahu ya. Yang belum? Yuk. Tidak ada yang salah, semuanya betul. Yuk. Sudah? Sudah. Kalau sudah, coba kami baca satu-satu ya. Kan ada namanya kan? Anda tahu siapa ini, yang ini siapa, tidak tahu kami ya. Ini dilarang makan saat waktu pelajaran. Yang mana tadi ya? Tidak boleh makan tadi ya. Saat pelajaran. Kedua, tidak boleh makan sama, tidak boleh makan sama dilarang ngomong kasar dalam kelas. Ya. 6, 1, 7 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya, ini dari satu kelompok wis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang pertama, ini tidak boleh makan saat pelajaran. Ini bagian ini dilarang bicara kasar di dalam kelas, bagian itu dilarang datang terlambat, bagian itu dilarang membuang sampah di kelas ini ya. Bagi tidak boleh bermain saat pelajaran, ya. Kemudian dilarang minum minuman keras, ya. Kerjakan tugas, ya. Apa ini? Ya? Ini, ya, ini peraturan ini. Kamu buat menjadi kesepakatan kelas. Ya apa contohnya? Misalnya ini, tidak boleh makan saat pelajaran. Ini dihilangkan ini. Apa yang benar? Apa yang benar? Bisa makan saat pelajaran. Yo, kan tidak boleh makan saat pelajaran. Ya. Ini dibuat lebih halus bahasanya. Makan saat istirahat, ya, ya kan? Ya kan? Ya, jadi harus kan? Ini dilarang bicara kasar di dalam kelas. Terus, apa yuk? Dijadikan halus. Itu nih. Harap bicara sopan, ya. Yang sekarang kan? Iya. Ya. Dilarang datang terlambat. Apa ini? Biar nggak ada dilarangnya ya apa ini? Nah, datang tepat waktu, betul kan? Kemudian apa? Dilarang membuang sampah di kelas. Nah, boleh. Dilarang membuang sampah pada tempatnya, boleh. Terus sama lagi, apa aja tuh? Kemudian tidak boleh bermain saat pelajaran. Ya, ya apa kira-kira? Ayo. Tidak boleh bermain saat pelajaran. Ayo. Apa yuk? Boleh.
belajar ya kan, apalagi ya, banyak ya, banyak sekali kan ya. Terus apa lagi? Dilarang minum minuman keras. Apa ini? Enain, apa lagi? Kira-kira yang ada dilarangnya ini apa? Minum minuman yang sehat. Ya. Kerjakan tugas. Apa ya? Coba nih, kerjakan tugas. Kan kasar ini, kerjakan tugas. Kira-kira enggak kasar itu apa bahasanya? Apa ya? Boleh kerjakan tugas tepat waktu, boleh ya? Ya, boleh ya? Jadi satu ini bisa isinya 2, 3, jadi kesepakatan kelas ya. Asal ya tidak bolehnya itu jangan sampai ada. Dilarangnya itu tidak boleh, jangan sampai ada ya. Ya, ya. Saya kasih waktu 10 menit. Nih. Ya. Ini. Ada tukang pada tahun ya. Jadi yang salah. Kita belajar membuat kesepakatan kelas biar apa? Ditaati oleh semua ya. Boleh 2, boleh 1 saja, boleh 4, boleh. Yang penting ngomong sama satu kelompok ya. Boleh yuk. Diskusi membuat kesepakatan kelas dari peraturan kelas yang telah disepakati. Ini taruh di mana ya? Silakan yang sudah tempel kesepakatan kelasnya. Boleh dirapikan. Ya. Ini belum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Nah, 1 yang salah ya. Nah, akan nyalakan Pak. Dari peraturan kelas ini yang banyak ini ya, jadi sedikit kesepakatan kelas ya. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya, minum minuman yang sehat, datanglah tepat waktu, tidur tepat waktu, agar tepat waktu, makan saat jam istirahat, buang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, kerjakan tugas tepat waktu dengan benar, minum minuman yang sehat, ya. Datang tepat waktu, minum minuman yang sehat, fokus dalam pelajaran.
Ini Pak Amin ingin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ditulis pada satu kertas ini. Ya, itu nanti ditandatangani bersama ya. Ditempel jadi kesepakatan kelas namanya. Ya. Coba Pak Amin yang ketua kelompok ini, ketua kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. 7 orang coba ke sini. Atau bisa ke situ, kumpul situ. Ayo, 7 orang. Masing-masing kelompok keluarkan 1 orang. Sing diangkat ketua wis. Coba ya, 7 orang ya. Coba ke sini. Ini dilihat, dibaca coba. Yang sama dibuang. Yang sama dibuang. Yang sama dibuang. Yang sama dibuang. Kira-kira yang isinya sama dibuang. Yang isinya sama dibuang. Apa peraturannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 6. 9. Coba diurut, ditulis di sini, tulis kesepakatan kelas 6 ya. Kesepakatan kelas 6. Malu-malu ya. Kesepakatan kelas 6 SDN Uranggatung 01. 1. Makan saat jam istirahat. 2. Minum minuman yang sehat. 3. Datang tepat waktu. 4. Tidur tepat waktu agar tepat waktu. 5. Fokus dalam belajar. 6. Membuang sampah pada tempatnya. 7. Kerjakan tugas tepat waktu dengan benar. Boleh urut absen, boleh enggak? Tanda tangan kesepakatan kelas. Yang belum? Memasang kesepakatan kelas. Ya, duduk kembali. Dua, tiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiah Fitriana Ramadhani. Saya siswa kelas 6 SDN Uranggantung 01, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Saya merasa senang sekali diajarkan Pak Aminuddin. Beliau mengajarkan saya dan teman dan siswa kelas 6 cara melakukan budaya positif membuat kesepakatan kelas untuk menjadi keyakinan kelas yang nantinya keyakinan kelas itu akan saya taati bersama teman-teman. Satu kelas karena keyakinan kelas itu kami yang membuat juga, kami yang telah sepakati bersama dengan membubuhkan tanda tangan kami. Terima kasih atas bimbingan dan ilmunya Pak Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.